Monggo Bu. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, semangat sekali. Apa kabar hari ini? Baik sekali, luar biasa. Oke, terima kasih ya. Anak-anak ya, hari ini berangkat semua? Ada yang tidak masuk, siapa? Azizah. Oh iya, Azizah tadi ibunya sempat izin ke Pak Alam, ada kepentingan keluarga. Kita doakan semoga acara keluarganya lancar ya. Oke, anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kita yang kemarin. Jadi kalau minggu kemarin kamu sudah Pak Guru kenalkan dengan coding dan kecerdasan artifisial, hari ini kita akan belajar lebih jauh lagi tentang apa itu coding dan kecerdasan artifisial. Sebelumnya berkaitan dengan coding, berkaitan dengan berpikir komputasional yang sudah Pak Guru sampaikan sebelumnya. Berpikir komputasional itu adalah memecahkan suatu masalah. Ada yang pernah punya masalah? Mungkin di rumah siapa? Pak Sanum punya masalah apa di rumah? Nggak pernah nyapu, itu jadi masalah. Ada lagi yang punya masalah di rumah nggak pernah nyapu? Atau kesulitan apa mungkin? Ada yang pernah punya kesulitan apa di rumah? Kesulitan belajar mungkin, atau kesulitan menyalakan alat atau apa? Ada yang pernah? Apa? Novita pernah punya kesulitan apa di rumah? Masalah apa? Menyalakan kompor. Menyalakan kompor? Kesulitan. Nah, oke, ada dua kesulitan. Satu masalah nyapu tadi, yang satu masalah menyalakan kompor. Nah, dari kesulitan-kesulitan itu ya sebenarnya ada penyelesaiannya. Ono solusine. Lah itulah yang disebut berpikir komputasional. Gitu ya. Oke. Nah, ini hari ini kita akan melanjutkan materi yang berikutnya, yaitu tentang pencabangan dari pelajaran KKA atau coding dan kecerdasan artifisial. Jadi tahapan berpikir komputasional itu urutan yang pertamanya itu ada dekomposisi. Kemudian yang keduanya itu ada yang istilahnya pola. Jadi semua itu ada polanya. Terus yang ketiga itu namanya abstraksi, dan yang terakhir adalah algoritma. Nah, kita mulai dulu dari dekomposisi. Tapi sebelumnya kita saksikan dulu ini ya, bersama-sama ya. Ya, dilihat dulu, kelihatan? Bagaimana keadaan ini? Semoga kalian semua dalam keadaan baik dan sehat. Berjumpa kembali dengan Kak Ella di channel Edukasi Eksis. Tempatnya kita belajar dan berbagi wawasan. Pada video kali ini, Kak Ella akan mengajak kalian semua untuk belajar tentang dekomposisi. Adik-adik sobat Eksis. Ini tak tutup ya. Sudah apa dengan ya, komputer adalah alat yang diciptakan manusia untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi. Kita dapat menggunakan komputer untuk mendapatkan informasi melalui internet, bahkan berkomunikasi dengan orang lain. Karena canggih bukan? Oleh karena itu, kita harus mengikuti kecanggihan komputer dengan cara berpikir komputasional. Apa itu berpikir komputasional? Agar kalian lebih mengetahuinya, yuk kita simak video ini sampai selesai. Nah, disimak videonya. Berpikir komputasional adalah berpikir layaknya komputer yang canggih, urut, sesuai dengan langkah-langkahnya, dan mampu mengelompokkan masalah sesuai tugas dan polanya. Jadi dalam berpikir komputasional kita akan mempelajari beberapa hal seperti algoritma, dekomposisi, pola, dan abstraksi. Kita pahami dulu pengertian beberapa prinsip dalam berpikir komputasional. Yang pertama, algoritma. Algoritma adalah langkah-langkah yang berurutan untuk menyelesaikan kegiatan. Yang kedua, dekomposisi. Dekomposisi adalah proses memecahkan masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah untuk diselesaikan. Yang ketiga adalah pola. Pola yaitu sesuatu yang diulang-ulang.
Abstraksi adalah proses menemukan informasi yang penting untuk menyelesaikan suatu masalah dan mengabaikan informasi yang lain yang tidak penting. Algoritma, dekomposisi, pola, dan abstraksi merupakan prinsip-prinsip yang ada dalam program komputer. Nah, kali ini kita akan mempelajari prinsip dekomposisi. Sesuai dengan pengertiannya, dekomposisi adalah proses memecahkan masalah yang kompleks menjadi tugas-tugas yang lebih kecil agar mudah untuk diselesaikan. Bagaimana ya dekomposisi itu? Nah, kita simak contoh dekomposisi dalam kegiatan sehari-hari berikut ini. Halo teman-teman, perkenalkan namaku Rara. Aku adalah siswa kelas Namanya Rara ya. di SD Nusantara. Saat di sekolah, aku dan teman-temanku mendapatkan tugas dari ibu guru. Aku mendapatkan tugas seni rupa sebagai pekerjaan rumah. Tugasku adalah membuat kerajinan tempat pensil dari botol plastik bekas. Bagaimana ya cara mengerjakan tugas tersebut agar lebih mudah? Aha, aku mempunyai ide. Sebelum mengerjakan tugas tersebut, aku akan mengurai tugas. Apa itu mengurai tugas? Mengurai tugas adalah memecahkan tugas besar menjadi potongan-potongan tugas kecil. Sehingga dalam mengerjakan tugas seni rupa tersebut, aku bisa memecahkan tugas tersebut menjadi potongan-potongan tugas kecil. Kalian perhatikan potongan tugas-tugas berikut ini ya. Aku akan membagi tugas menjadi 2 pekerjaan. Pekerjaan yang pertama yaitu siapkan alat dan bahan. Lalu aku mengurainya menjadi potongan tugas-tugas kecil. Seperti yang pertama, menyiapkan botol plastik bekas. Yang kedua, menyiapkan kertas berwarna. Yang ketiga, menyiapkan alat pemotong seperti gunting dan cutter. Yang keempat, menyiapkan perekat seperti selotip bermata 2. Yang kelima, menyiapkan spidol hitam. Dan yang terakhir yaitu menyiapkan kardus. Lalu pekerjaan yang kedua aku bagi lagi menjadi beberapa tugas. Pekerjaan yang kedua yaitu membuat tempat pensil dari botol bekas. Tugas yang pertama yaitu potong botol mata 2 untuk merekatkan botol dengan kertas. Tugas yang ketiga, tempelkan kertas terlihat menarik. Tugas yang kelima, tempel kecil, maka aku dengan menguraikan tugas besar menjadi tugas kecil, maka aku tidak akan kebingungan dalam mengerjakan tugas tersebut karena tugas tersebut menjadi lebih mudah dan ringan untuk dilakukan. Adik-adik sobat eksis, kalian sudah memperhatikan bukan bahwa Oke ya. Ya, tadi ada video tentang Rara yang mendapat tugas dari gurunya untuk membuat kerajinan dari botol bekas. Kalau kita cuma melihat tugas membuat kerajinan dari botol plastik itu akan terasa sulit. Nah, disitulah nanti kita akan diajari untuk belajar tentang dekomposisi. Tadi sudah disampaikan apa itu dekomposisi. Dekomposisi itu memecah masalah yang tadinya satu dipecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil supaya mudah menyelesaikannya. Tadi si Rara membagi menjadi berapa pekerjaan? 2 pekerjaan. Pekerjaan yang pertama menyiapkan alat dan bahan itu ya, kelompok alat dan bahannya apa saja, dan pekerjaan yang kedua adalah pelaksanaannya, tahapan-tahapannya. Ya, mulai dari menempel sampai yang terakhir nanti mewarnai biar jadi lebih menarik. Nah, itu adalah contoh dari praktik dari dekomposisi ya. Jadi intinya bahwa setiap masalah itu kaitannya dengan berpikir komputasional. Semua masalah bisa diselesaikan dengan cara yang lebih mudah. Untuk memudahkan cara-caranya, maka masalah itu diuraikan menjadi masalah-masalah yang lebih kecil-kecil, diselesaikan satu-satu sehingga terakhir itu bisa diselesaikan semuanya. Ada yang pernah mungkin membaca petunjuk? Ada yang pernah buat mie instan di rumah? Masak mie instan? Sanim pernah masak mie instan? Ingat langkah-langkahnya? Pertama bagaimana pada saat kamu masak mie instan? Ambil air dulu, terus masak. Terus setelah itu mie yang mau dibuat disiapkan, terus masukkan mie ke dalam air yang mendidih. Masukkan ke dalam air yang mendidih, terus habis itu
Apa? Jika sudah angkat, terus dituang ke mangkok atau piring. dituang ke mangkok atau piring. Setelah itu Dikasih bumbu. kasih bumbu, terus Tinggal dimakan. tinggal dimakan. Diaduk, setelah itu tinggal dimakan. Ini bukti temanmu Sanim pernah mengikuti sebuah prosedur. Lah yang Sanim lakukan itu merupakan bagian dari dekomposisi, yaitu menguraikan masalah menjadi beberapa bagian untuk diselesaikan sampai selesai. Akhir dari pekerjaannya Sanim adalah ketika dia memakan mie instannya itu. Artinya proses membuatnya sudah selesai. Dia bisa menjelaskan secara urut. Pertama ini, kedua inilah. Urutan-urutan langkah itulah yang dalam komputer disebut algoritma. Tapi kita belum belajar algoritmanya hari ini ya. Kita baru di dekomposisi. Loh, kok kelihatannya lemes sekali nih? Ngantuk po? Ngantuk. Oke, biar semangat semuanya berdiri dulu, menghadap depan. Yuk kita nari-nari dulu sebentar ya. Nanti ikuti gerakannya ya. Nanti ikuti gerakannya. Siap? Siap. Oke. Ikuti gerakannya. Ayo semuanya. Masih seperti ini. Terus. Tangan kanan. Ayo. Nah, yuk tarik. Setelah tarik, terus masih tarik. Ikuti yang ada di situ. Tarik. Selanjutnya apa? Oh, kipas ke kanan. Yuk, semuanya. Ayo, loh itu ada yang nyiram air. Terus, ya, kipas ke kanan. Terus. Ayo, semangat. Yo, goyang kanan, goyang kiri. Yuk. Putar. Terus, kamu tengah ini mutar. Nah, itu kompornya nyala. Terus. Ya. Terus. Yo, menggegam. Oh, no sing muncrat ki. Minumannya muncrat itu. Ya, terus. Ya. Nah, pasta giginya keluar. Tuh, poin. Tunjuk. Yo, lagi. Kiri, kanan, kiri. Terus ikuti. Ya. Yo, mukul. Tuh, Yo, kocok tangan kanan. Ya, ada garam yang ditabur. Terus kipas sate. Terus. Nah, yo, tangan digosok-gosok semuanya. Ya. Loh, lu ada apa itu? Bolongi. Oh, kedinginan. Terus. Ya. Yo, lagi. Terus. Yo, wave it. Hapus. Terus. Ayo, gerakan menghapus. Loh, itu ada yang nyambut dadah itu. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Oke, gimana? Sudah segar sekarang? Oke, kalau sudah segar kita lanjutkan materinya. Oke ya. Berkaitan dengan dekomposisi, paham? Intinya apa? Menguraikan apa tadi? Masalah diuraikan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil supaya mudah penyelesaiannya. Lah, ini ada lembar kerja akan Pak Guru bagi ya. Di sini lembar kerjanya itu dikerjakan secara kelompok. Nanti kamu ada sebuah masalah. Ya, ada sebuah masalah di situ. Lah, tugas kalian satu kelompok itu mencari solusinya. Ditulis dalam bentuk langkah-langkah, nanti ditulis pada tabel yang sudah Pak Guru sediakan. Gitu ya, nanti didiskusikan ya. Ini sudah Pak Guru bagi menjadi 6 kelompok ya. Ini kita beri nama kelompok A, kelompok B, kelompok C, kelompok
Ya, kelompok D, kelompok E, dan kelompok F. Oke. Nah, sebelumnya mari kita lihat petunjuknya dulu. Jadi identitas masalahnya di situ sudah ada. Apa masalahnya? Banyak apa ya? Coba bisa dibaca bersama-sama. Apa masalahnya? Banyak siswa sering terlambat ke sekolah karena tidak menyiapkan perlengkapan sejak malam. Bagaimana solusi logis agar bisa berangkat sekolah tepat waktu? Stop. Ini sebelum kamu diskusi kelompok, masalahnya sudah bisa kamu pahami semua? Kelompok D sudah paham masalahnya apa? Kelompok F sudah paham? Kelompok B sudah paham masalahnya apa? Kelompok A? Oke, apa tadi masalahnya apa? Coba diulangi. Inti masalahnya apa? Inti masalahnya apa? Intinya masalahnya apa? Sering terlambat. Oh, sering terlambat. Masalah utamanya adalah sering terlambat. Jadi tujuan dari kalian Pak Guru minta untuk mengerjakan lembar kerja peserta didik ini, yang pertama itu nanti kamu bisa mengidentifikasi. Mengidentifikasi itu mencari-cari masalah sehari-hari yang sering kalian hadapi. Kemudian kamu diminta untuk berpikir, kalau ada masalah ini berarti solusinya ini. Artinya kamu diminta untuk mencari solusi untuk memecahkan masalah biar tidak terlambat lagi. Dan yang ketiga, kamu bisa menyusun langkah-langkah nyata biar kamu tidak terlambat itu dalam sebuah petunjuk yang ada pada tabel yang sudah disediakan di sini. Itu nomornya sampai 7, tapi kamu bebas ya. Artinya nggak harus 7 langkah. Mungkin kelompokmu nemunya 3 langkah, boleh. Atau mungkin kelompoknya ada yang nemunya, Pak saya nemunya 12 langkah, boleh, tinggal ditambahkan saja. Oke? Ada yang mau tanya? Waktunya berapa mengerjakannya? Dilihat. 15 menit. Sekarang silakan dikerjakan. Didiskusikan. Nah. Oke, waktunya sudah habis. Ya, karena 15 menit sudah habis loh. Siapa yang mau maju? Oh ya, meja A, ayo sini silakan maju. Mau ke kamar mandi? Ya, silakan. Ya, silakan dibacakan hasil diskusinya. Sini ke tengah biar temannya lihat. Ya, maju lagi. Ya, silakan dibacakan. Ayo, tepuk 1. Kita dengarkan hasil diskusi dari kelompok A. Langkah yang dilakukan: 1. Menyiapkan perlengkapan sekolah sebelum tidur. Stop. Menyiapkan perlengkapan sekolah sebelum tidur. Langkah yang pertama. Langkah yang kedua supaya tidak terlambat. 2. Tidur cepat, tidak bergadang. 2. Tidur cepat, tidak bergadang. 3. 3. Bangun pagi. Bangun pagi. Terus 4. Mengecek buku pelajaran yang akan dibawa ke sekolah. Mengecek buku pelajaran yang akan dibawa ke sekolah. Ada lagi supaya tidak terlambat? Sudah, oke. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok A. Ya, terima kasih. Boleh, silakan duduk. Oke. Ya, gitu ya anak-anak ya. Jadi oke ya. Jadi itu tadi teman kamu dari kelompok A sudah menyampaikan langkah-langkah penyelesaian hasil diskusi dari mereka. Ya, yang pertama apa ya? Menyiapkan perlengkapan sekolah sebelum tidur. Kedua, tidak bergadang
tidur cepat ya. Yang ketiga bangunnya pagi. Dan yang keempat sebelum berangkat mengecek dulu buku-buku pelajaran yang akan dibawa ke sekolah. Luar biasa. Artinya kelompok A sudah bisa menguraikan sebuah masalah, menemukan solusinya, dan sudah dituliskan dalam bentuk langkah-langkah. Ya, itulah yang dinamakan dekomposisi. Jadi sekali lagi Pak Guru ingatkan ya, bahwa setiap masalah apapun itu pasti ada solusinya. Ya, jadi nanti suatu saat jika kamu ketemu masalah, ya ngobrol. Jika kamu ketemu suatu masalah, ya itu jangan langsung dianggap wah ini sulit, tapi kamu uraikan menjadi yang lebih kecil-kecil. Contoh sederhana, misalkan orang tuamu minta, oh coba buatkan nasi goreng, kamu coba nggak bisa. Membuat nasi goreng itu juga sebuah masalah, dan itu bisa diuraikan ke dalam bentuk yang lebih kecil menjadi beberapa bagian. Mungkin nasi goreng, pertama alat dan bahan. Kelompok kedua, cara memasaknya lah. Dari satu nasi goreng dipecah menjadi 2 cabang sehingga penyelesaian masalahnya lebih mudah. Itulah yang disebut dengan dekomposisi, yang merupakan bagian dari berpikir komputasional. Gitu ya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, ada tugas di rumah ya. Tugasnya nanti di rumah kamu mencari satu masalah di rumah ya, satu masalah, bebas ya, masalahnya apa saja bebas. Lah nanti kamu buat dalam bentuk seperti lembar kerja yang tadi baru kamu kerjakan. Pertama ada identifikasi masalahnya dulu. Nama masalahnya apa yang mau kamu angkat? Misal kesulitan mencuci baju dengan mesin cuci, misal itu contoh ya. Lah nanti di situ kamu berikan penyelesaiannya, langkah-langkahnya. Oh ternyata urutannya 1 ini, 2 ini. Itu untuk tugas di rumah ya. Nanti minggu depan tugasmu akan Pak Guru periksa. Sekali lagi, yang namanya berpikir komputasional salah satu bagiannya adalah dekomposisi, yaitu menguraikan masalah-masalah besar diuraikan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Itu oke? Oke, terima kasih. Semoga pelajaran hari ini kamu tambah wawasan, tambah pengetahuan. Nanti setelah ini bisa langsung melanjutkan ke kegiatan berikutnya. Dan ya, ini bisa dikumpulkan, terus kamu langsung ke pramuka. Baiklah anak-anak, jangan lupa itu nanti tugasnya di rumah dikerjakan ya. Oke, nanti minggu depan kita akan bahas hasil tugasmu di rumah seperti apa. Mungkin dari Pak Alam itu saja ya. Pak Alam akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Nggih, matur nuwun Ibu nggih. Nggih. Alam ini hasil observasi tadi. Oh ya, terima kasih ya Bu ya. Ya, sama-sama Pak. Oke, terima kasih.